pagi saudara-saudariku, selamat pagi Bu. Harapannya bisa diperkaya dengan teman-teman. Jadi mungkin ini saya akan kasih gambaran saja. Yang pertama, untuk bisa berkarya atau untuk bisa sukses atau untuk mencapai apapun itu, paling tidak kita harus mengenali kalau bicara soal spirituality di sini sebenarnya sudah ada perubahan. Jadi karena konsep spirituality ini lebih abstrak dan katanya bisa disalahartikan sehingga diganti dengan vision. Ya, visi. Nah, jadi tapi di dalamnya pasti ada spirituality juga. Nah, kalau tentang spirituality ini sebenarnya lebih kepada konsep besar lah. Sebelum itu sebenarnya ini dengan adanya kerangka ini memudahkan kita untuk memahami diri dan memahami lingkungan sebenarnya. Nah, yang paling di atas ini soal spirituality ini bicara soal pertanyaan besar yang sering kita ajukan kepada diri kita sih. Mau seperti apa kita ke depan gitu. Mau seperti apa baik dari sisi spiritualitas maupun pencapaian besar yang akan kita capai. Nah, setelah itu kita mengenali identitas kita, siapa kita begitu. Siapa kita, untuk apa kita ada di dunia dan pertanyaan seterusnya. Kemudian ada nilai dan keyakinan di sini, values dan belief. Jadi ini bicara soal nilai-nilai yang kita anut sih. Jadi sebagai seorang pendidik yang dari latar belakang tertentu, dia punya keyakinan, punya nilai tersendiri sih. Nah, kemudian bicara soal skill dan pengetahuan ini bicara soal apa yang dapat kita lakukan lah. Setelah memahami nilai tadi, nilai bisa juga dikaitkan dengan motivasi sih. Motivasi, kemudian skill dan knowledge ini bicara soal keterampilan dan kemampuan. Kemudian ada perilaku dan yang terakhir ada bicara soal lingkungan lah. Nah, saya coba elaborasi dengan jadi untuk memahami diri dengan memahami lingkungan itu coba elaborasi dengan analisis kekuatan kelebihan itu, peluang dan tantangan itu. Jadi untuk kalau yang saya pahami dari sini, bagaimana kita mau menjadi apa kayak gitu. Mau menjadi sukses ya harus dimulai dengan pikiran-pikiran besar, kemudian mengenali identitas kita, mengenali nilai-nilai yang ada pada kita, apa sih kemampuan kita kayak gitu. Kemudian tingkah laku yang harus atau perilaku yang harus kita tunjukkan untuk mencapai mimpi-mimpi besar kita. Kemudian dalam hal kita berelasi lah dalam lingkungan itu. Jadi pada intinya kerangka ini sekiranya bisa membekali kita dengan kerangka-kerangka ini dari yang paling tinggi sampai di paling rendah, untuk kita memahami diri kita, memahami lingkungan yang tujuannya nanti untuk pencapaian atau goal-goal yang akan kita capai gitu. Nah, kenapa saya coba elaborasi dengan analisis SWOT itu, analisis kalau kekuatan dan kelemahan itu biasanya cenderung dari dalam diri. Apa sih kelemahan saya, apa kekuatan saya kayak gitu. Kemudian dari luar dirinya ada peluang apa yang bisa saya sambut dan tantangan yang mungkin saya akan hadapi kayak gitu. Jadi dia juga di sini dibuat pembagian. Jadi soal identity dengan nilai dan keyakinan ini sebenarnya dia dalam diri, sedangkan skill and knowledge ini dia sebenarnya jembatannya untuk dia
sampai pada tahap perilaku dan bagaimana dia merespon apa ada di sebuah lingkungan itu. Jadi itu sih mungkin saya berharap dari teman-teman bisa diperkaya, tapi pada intinya soal ini soal memahami diri dan memahami lingkungan, dan mungkin kita bisa pakai yang tadi analisis kekuatan diri kita, kelemahan yang ada dalam diri kita, mengenali secara baik-baik, kemudian melihat peluang dan tantangan untuk mencapai apapun tujuan itu dalam diri kita mau jadi apa ke depan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf karena memang materi ini kurang maksimal materi ini. Terima kasih. Baik, itu kalau di gambar yang pertama itu kan environment itu kan lebih besar, kemudian mengerucut ke atas sampai identity, kemudian di spirituality itu segitiga terbalik. Maknanya sebenarnya apa ya? Ini serius tanya loh, bukan mau ngetes, tapi ini serius tanya. Kenapa penggambarannya itu environment itu lebih besar, kemudian behavior mengerucut, skill and knowledge mengerucut, value and belief mengerucut, kemudian terakhir di identity. Saya percaya sih values and belief itu yang menjadi landasan satu bangsa itu maju apa enggak. Jadi bangsa-bangsa di Eropa, Amerika, kenapa mereka lebih maju? Values and belief mereka memang beda. Jepang juga begitu. Kalau kita lihat negara-negara maju itu values and belief-nya mereka itu sangat menjadi landasan ya. Jadi kemajuan bangsanya, suatu bangsa bisa maju apa enggak itu memang setahu saya itu tergantung dari apa yang mereka percaya. Sehingga kalau dilihat itu memang berpengaruh terhadap behavior ya, itu jelas. Cuma yang saya nggak paham itu kenapa itu segitiganya terbalik di spirituality dan identity itu kenapa begitu gitu loh. Itu aja. Kalau yang lain bisa memberikan jawaban, tolong. Tapi besar segitiga sama. Ya besar. Nah, tapi kenapa dia terbalik? Why? Itu menjadi pertanyaan besar buat saya. Dari kemarin juga sudah, kenapa ya? Kenapa ya identity dan spirituality itu segitiganya sama besar, but terbalik? Di situ apanya yang harus kita balik? Apakah ada sesuatu gitu? Mirroring kayaknya. Hah? Ini mirroring kali. Atau mungkin asumsinya kami bicara soal spiritual kan dari atas. Jadi bicara soal misalnya soal identitas lah. Nah identitas itu batasan kita lah. Jadi diibaratkan setinggi ini kemampuan saya kayak gitu, turun ke bawah. Kemudian kenapa dia terbalik? Karena kita asumsikan apa ya, semacam turun lah. Jadi soal spiritual itu kan dalam bayangan kita Tuhan itu ada di atas kayak gitu. Mungkin seperti itu penggambarannya. Jadi dibuat terbalik kayak gitu. Sedangkan identitasnya di apa ya? Masih di bawah kendali kita lah kayak gitu. Sedangkan yang soal spiritual kan soal asumsi di kepala kita sesuatu yang besar dan ini lah, jadi dia dibuat terbalik mungkin. Dan dari tulisannya kan disebut LC. Iya, siapa yang lain ya? Ada siapa lagi selain kita? Oh, another being maksudnya. Sesuatu yang lebih dia. Tidak terjangkau. Orang teologi bagaimana memandang ini? Hah? Ngomongin tentang kita Pak. Hah? Ya tapi ini mungkin PR aja ya, coba kita pikirkan ya. Silahkan yang lain, apa pendapat kamu mengenai materi ini? Materi ini tolong diperkaya. Habis itu baru yang saya bilang mau dibahas itu. Kalau menurut saya ini ada kayak garis lurus Bu, itu ada maknanya menurut saya. Apa? Kalau itu ngomongin the divine being, yang di spirituality kan. Dia ngomong don't stop here di environment. Jadi apa? Di environment itu don't stop here, tapi start from the spirituality. Oh, ya. Oh, ya. Ternyata. Kita mungkin salah lihat karena kita lihatnya dari awal tuh the environment kita dulu kan, apa yang objek yang terlihat di depan kita.
Padahal kita harus reflect dulu ke spiritualitas kita. Start from here ya, itu ada tulisan gitu kan? Start from here, dia bilang don't start from here. Iya. Oh ya, ya, ya. Gitu. Oke. Mungkin awalnya dari spiritualitas, terus kita reflect lagi ke identitas kita. Refleksi Terus, ya, itu terus maknanya refleksi itu yang garis begitu ya. ya, terus dia masuk lagi ke values, dia kan mempengaruhi values dan belief kita. Terus nanti kita tentunya akan mempengaruhi juga ke skill and knowledge kita. Habis itu nanti mempengaruhi behavior, terus behavior kita mungkin secara pribadi maupun orang lain. Terus nanti baru ke lingkungan besarnya gitu. Makanya lebih besar dia ya, dari Iya. identity ke value itu menjadi lebih besar karena itu pengaruh akhirnya menjadi landasan yang jadi lebih besar ya. Iya. Oke, berarti terbuka lagi. Oke, thank you. Siapa namanya? Apa yang saya dapat hari ini ya itu tentang bagaimana kita menjadi pengajar yang baik atau kayak ini memiliki pengetahuan jadi berpengaruh ke lingkungan. Itu memang dasarnya kalau yang saya tangkap Bu, spirituality itu kayak jadi di luar dari piramid manusia itu sendiri, jadi di luar dari pemahaman otak manusia gitu loh. Itu kan kayak eksternal effect gitu, external effect yang kita dapat dari luar. Tapi itu juga sebenarnya landasan dari semuanya itu terefek atau terdampak dari adanya spirituality yang kita pegang. Nah kalau yang saya baca dari spirituality itu saling mempengaruhi dengan identiti kita. Jadi siapa kita itu ditentukan juga dengan seberapa besar spirituality kita. Makanya dia mirroring gitu. Kayak identity itu bisa terbentuk dari spirituality. Terus dari identity itu akhirnya kita memilih value-value mana yang pas untuk kita, tapi juga berdasarkan spirituality yang kita punya gitu. Jadi mana yang tepat buat kita. Nah, ketika kita udah punya value, nilai-nilai, akhirnya kita tahu bertindaknya seperti apa sesuai nilai-nilai yang kita anut itu tadi. Contohnya misalnya spirituality ini Bu, orang Buddha misalnya kan itu kan lebih ke vegan, makan makanan yang sehat-sehat. Nah akhirnya terbentuk identity aku menerapkan pola hidup sehat. Akhirnya value-value yang dia pegang, dia mau go green misalnya, atau dia mau beliefnya dia untuk mengurangi emisi gas rumah emisi misalnya kayak yang disebabkan oleh penyembelihan hewan-hewan itu kan biasanya ada efek gasnya juga ya Bu. Dia mau mengurangi itu. Nah itulah yang disebut value yang dia pegang atau prinsip yang dia pegang. Ketika dia udah punya motivasi itu, akhirnya skill atau knowledge-nya dia belajar gimana caranya menerapkan pola hidup sehat. Contohnya makan makanan yang mengandung sayuran dan segala macam. Nah behavior-nya dia ya pola-pola yang dia lakukan kesehariannya, misalnya memilih sayur yang tepat, makanan, terus dia menghindari makanan daging-dagingan seperti itu. Tuh behavior tuh kayak yang keseharian dia lakukan. Nah environment-nya dia seperti apa, karena dia masuk ke lingkungan orang-orang yang memiliki value, pandangan, behavior yang sama kayak dia gitu sih Bu. Jadi dari spirituality, dari agama Buddha misalnya gitu. Contohnya ya. Iya. Contoh konkretnya kayak gitu.